adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudara terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji 1 Agustus 2022, di mana kita memperingati Santo Alfonsus Maria de Liguori, uskup dan pujangga gereja, pendiri kongregasi CSSR atau Kongregasi Sanctissimi Redemptoris. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah penyelamat manusia, Engkau selalu membangkitkan tokoh-tokoh agung untuk menyegarkan semangat gerejamu. Semoga kami mengikuti jejak Santo Alfonsus Maria dan giat mengusahakan keselamatan manusia, supaya kami memperoleh juga ganjaran yang indah di surga. Demi Yesus Kristus Putramu dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius 14 bab 14 ayat 13 sampai dengan 21. Sekali peristiwa setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus dengan naik perahu. Ia bermaksud mengasingkan diri ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid Yesus datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Kalian yang harus mereka beri." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari." Lalu disuruhnyalah orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu Yesus mengambil ke-5 roti dan kedua ikan itu, sambil menengadah ke langit diucapkannya doa, berkat, dibagi-baginya roti itu dan diberikannya kepada murid-muridnya. Para murid lalu membagi-bagikan kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian di potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan ada 12 bakul penuh. Yang turut makan kira-kira 5.000 orang pria, tidak termasuk wanita dan anak-anak. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, Santo Alfonsus Maria de Liguori dilahirkan di Naples pada tahun 1696. Ia anak yang pandai, cerdas, dan ia meraih gelar doktor hukum. Dalam usia 16 tahun ia menyelesaikan studi doktornya. Luar biasa kan? Dan pada usia 21 tahun Alfonsus sudah memiliki praktek hukum sendiri dan menjadi salah satu pengacara terkemuka di Naples, Italia. Namun demikian ia tidak pernah menghadiri pengadilan tanpa menghadiri misa lebih dulu. Namun pada suatu hari dia kalah di pengadilan. Untuk membela orang, dia kalah. Padahalnya semua yang dia siapkan adalah untuk menjawab
kebenaran. Dari sana dia kemudian merefleksikan rupanya bukan jalan itu yang harus dia tempuh. Maka kemudian ia menjadi imam. Dan dia menulis kira-kira 60 buku. Dan khotbah-khotbahnya luar biasa. Kenapa? Sebagai seorang yang belajar, sebagai seorang ilmuwan. Jadi khotbah-khotbahnya terstruktur, jelas, singkat, dan padat. Maka kemudian dia mendirikan kongregasi CSSR, Kongregasi Sanctissimi Redemptoris, di mana Yesus adalah Sang Penebus. Tanpa dia tidak memiliki hidup. Inilah konsep pemikiran Santo Alfonsus Liguori. Karena konsepnya tentang redemptoris, maka dia selalu berbicara tentang keadilan. Karena itu dia mulai bekerja di kalangan orang-orang yang tertindas. Orang-orang yang hak-haknya tidak dipedulikan oleh penguasa. Maka Injil pada hari ini membicarakan tentang apa? Ketika para murid mengatakan mereka disuruh pulang, kita nggak punya uang, tapi Yesus berkata, loh, kamu yang harus beri makan. Mana bisa, kami hanya terbatas, hanya punya 5 roti 2 ikan. Tetapi ini merupakan gambaran kepemilikan yang kecil dan dipersembahkan kepada Yesus. Para murid yang cukup rendah hati tadi membawanya kepada Yesus, dan Yesus memberi kepada mereka berkat yang berkelimpahan. Karena itu kita harus hidup dalam kerendahan hati. Kalau kita berkuasa jangan pongah. Lalu apa yang dibuat oleh Yesus? Yesus mempergandakan roti. Untuk 5.000 orang, sisanya 12 bakul. Wow, luar biasa. Dan ini merupakan gambaran untuk kita juga. Setiap pasangan mayoritas belum punya apa-apa. Karena cinta dan pengorbanan, maka dari jumlah yang kecil, mencangkul sedikit-sedikit, mengumpulkan sedikit-sedikit menjadi bukit. Maka kemudian berkat Allah bekerja. Kan itu dalam pekerjaan jangan pikir duit. Bekerjalah dengan jujur, keras, menggunakan akal yang sehat, maka rezeki itu akan datang, apalagi ditambah dengan doa-doa. Sebagaimana dilakukan oleh Santo Alfonsus Liguori. Sebelum ke pengadilan dia harus menghadiri misa. Dia takut sekali kalau dia tidak melakukan keadilan. Karena dalam keadilan itu adalah cinta kasih Allah. Kembali ke Injil pada hari ini, di mana Yesus mempergandakan roti. Apa maksudnya? Setelah Yesus bangkit, barulah para umat perdana, khususnya para rasul, berpikir tentang apa yang kita kenal saat ini adalah Ekaristi, di mana Yesus mempersembahkan seluruh hidup dan dirinya untuk kita melalui apa yang disebut dengan Ekaristi, tubuhnya dan darahnya dipersembahkan untuk kita, dan perubahannya transubstansi dari roti dan anggur. Betapa luar biasa Yesus memberikan diri. Para murid dalam Injil pada hari ini memberi sedikit saja, membawa 5 roti 2 ikan, tetapi Yesus memberkatinya. Dan Yesus sendiri memberikan berkat yang paling besar, yaitu dirinya sendiri. Dan di sana kita perlu belajar bahwa semua dalam hidup ini ditujukan untuk mendapatkan kebahagiaan. Bersama dengan Yesus selalu ada jalan. Bersama dengan Yesus kita belajar untuk berkorban. Bersama dengan Yesus kita tidak pernah kalah. Bersama dengan Yesus kita selalu mendapatkan kerahimannya. Dan bersama dengan Yesus kita boleh mendapatkan sesuatu. Sebagaimana Santo Alfonsus Liguori pindah dari profesinya sebagai hakim dan menjadi seorang uskup. Bahkan ketika dia dipilih menjadi uskup, dia tidak mau. Tapi dengan kerendahan hatilah Paus mengatakan, "You orangnya." Dan dia mau, dan ternyata benar. Sebagai uskup dia rendah hati,
bergaul dengan orang-orang kecil, dan siapa saja, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Santo Alfonsus Liguori, Santo Alfonsus Maria de Liguori, doakanlah kami. Selamat pagi.